Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersama bermajelis yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Hari ini jemaah sekalian, kita sudah berada di tanggal 17 bulan Zulqa'dah. Maka kalau kita menghitung hari-hari kita ke depan, kurang lebih 23 hari lagi kita semua akan melaksanakan Idul Adha dan berkurban. Dan tentunya jemaah sekalian, kita pun juga berharap dan mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini para calon jamaah haji khususnya dari negeri kita, baik yang sudah sampai di Madinah atau yang sudah tiba di Mekah atau yang sedang dalam perjalanan dan yang menunggu giliran keberangkatan untuk ke tanah suci. Mudah-mudahan semuanya mereka diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam segala urusan, dan kemudian pula yang mereka bisa melaksanakan ibadah haji yang mabrur dan mabrurah ketika sekembalinya ke tanah air. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang banyak peristiwa yang menimpa jemaah haji hari ini dan beberapa informasi jemaah sekalian, memang beberapa jemaah haji sudah ada yang wafat bahkan baik di Madinah ataupun di Mekah. Terlebih jemaah haji sekarang ini jumlahnya yang resmi ini sudah, yang resmi jumlahnya cukup banyak, yang tidak resmi juga banyak ya. Karena jemaah umroh dari Indonesia sekitar 100.000 orang menurut informasi belum kembali ke tanah air. Jadi mereka sekalian mungkin menunggu ibadah haji, walaupun tentu ya mereka melaksanakan ibadah hajinya dalam keadaan tidak tenang, ya susulumputan gitu. Ya, kenapa? Karena mereka ketangkap, dendanya cukup besar ya, 42 juta sudah didenda, kemudian dideportasi ya, tidak bisa bayar denda ya, harus bermalam di Mekah ya, berlama-lama itu kan, bermalam di penjara gitu. Nah, ini ya kondisi jemaah haji kita ya. Bahkan ada peserta yang ingin melaksanakan ibadah haji ke tanah suci dengan naik sepeda, sudah sampai di Madinah tapi tidak bisa masuk Mekah. Ini belum bisa masuk Mekah karena tidak punya visa haji ya. Wallahu alam bagaimana akhir ceritanya ya, kita menunggu beritanya. Mudah-mudahan dengan perjuangan itu juga pemerintah bisa membantu untuk bisa menyelesaikan ya ibadah hajinya. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, memang tiap tahun selalu ada masalah gitu kan. Dan masalah ini tidak pernah selesai, selalu ada ya. Apakah karena
kepengurusannya, ya, atau karena memang jemaahnya yang susah diatur atau bagaimana, tapi itulah yang terjadi, ya, bagi para peserta jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Karena cuaca sekarang kondisi di Mekah sudah hampir 45 derajat, ya, cukup panas, ya. Ya, apalagi kemudian asrama haji Indonesia lumayan cukup jauh, jadi memang harus kuat segalanya, ya, terutama adalah kuat mental, ya, karena kalau fisik, kalau mentalnya kuat, insya Allah itu fisik itu akan terbawa dengan sendirinya. Hadirin yang berkah Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pembahasan tentang sirah nabawiyah. Sedikit mengulang jemaah sekalian tentang sebelum kita menjelaskan berkaitan dengan masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam barisan Rasulullah, dalam barisan memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah dan sahabat yang lain. Tentu ada yang melatar belakanginya. Di antaranya jemaah sekalian, dua orang yang masuk Islam setelah semakin besarnya gangguan yang dialami oleh Rasulullah SAW di dalam menyampaikan dakwahnya, di mana dua orang itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tentu ada yang melatar belakangi mereka berdua masuk, ya, di dalam barisan-barisan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mas sekalian, bahwa ketika orang-orang Quraisy, ya, mengalami beberapa kali kegagalan, ya, bahkan 2 kali kegagalan di dalam mempengaruhi Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika datang ke Abu Thalib, yang pertama adalah mereka datang dengan membawa harta kekayaan, dengan menawarkan jabatan, dengan menawarkan banyak kesempatan kehidupan, kemudahan di dalam urusan dunia. Tapi kemudian ditolak oleh Abu Thalib, ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, mereka datang kembali dengan sedikit memberikan ancaman, ya, kepada Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang pemuda untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersamai dengan Abu Thalib. Maka Abu Thalib mengatakan, saya rawat, saya urus Muhammad dari sejak kecil, maka ketika dewasa kenapa saya harus berikan kepada kalian? Maka jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ketika ya, 2 kesempatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, ya, kepada Abu Thalib untuk membujuk, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan dakwahnya, ya, maka sebagian orang-orang Quraisy justru bukan menghentikan, bukannya mereka berhenti, ya, untuk menghalangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru mereka semakin gencar menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka semakin keras, ya, gangguannya kepada, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar kata-kata, ya, bukan hanya sekedar ungkapan yang mereka keluarkan, bukan hanya sekedar mengancam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sampai pada tingkat ingin melenyapkan, membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tokoh jemaah sekalian yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Utbah bin Abu Lahab, yang merupakan anak daripada Abu Lahab,
Ya mungkin kalau dengan Rasulullah adalah sepupuan, sepupu satu kali. Karena Utbah bin Abu Lahab itu adalah merupakan putra daripada Abu Lahab, sementara Abu Lahab adalah merupakan saudara daripada Abdullah, di mana Abdullah putranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita baca dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, maka tidak berguna bagi Abu Lahab harta yang mereka kumpulkan, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Kata para ulama tafsir adalah anak-anaknya, anak-anak yang dia rawat, yang dia miliki, yang dia bina, semuanya tidak bermanfaat bagi Abu Lahab. Kenapa? Karena memiliki sikap yang sama terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kemudian disebutkan wa min tilka dzurriyyati Utbah bin Abu Lahab. Ya, ketika Utbah bin Abu Lahab datang pada suatu hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia mengatakan, ana akfuru bi wan najmi idza hawa wa billadhi dana fatadalla. Ya, dia mengatakan bahwa aku mengingkari ayat demi bintang ketika terbenam dan yang mendekati lalu bertambah lagi dekat. Dia mengingkari ayat tersebut, kemudian dia mulai mengganggu beliau. Apa gangguan yang dia lakukan, jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala? Di antara bentuk gangguannya adalah summa tasallatu alaihi bil adha wa saqqa qamisuhu wa naqlu fi wajhi. Di antara bentuk gangguannya, ya, di mana Utbah bin Abu Lahab itu merobek baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai kepada meludah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa anna irzaq lam yaqa alaihi. Tetapi saat dia meludah, ya, akan meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu Rasulullah sedang berdoa, tapi kemudian sasarannya tidak mengenai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, maka kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma sallatu alaihi kalban min kilabik. Allahumma sallatu alaihi, ya Allah, buatlah dia dilahap oleh seekor anjing dari ciptaanmu. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada Utbah bin Abu Lahab, karena begitu dirasakan beratnya gangguan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, wa qad astajibu du'a'u sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lama kemudian doa tersebut benar-benar dikabulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan terjadinya? Kharaja Utbah marratan fi nafar min Quraisy. Pada suatu hari ketika Utbah bin Abu Lahab pergi ke Syam bersama rombongan Quraisy, ya, pada suatu malam, dan kemudian mereka singgah di beberapa rumah di tempat di Syam yang nama tempatnya ada Az-Zarqa, summa nazalu fi makani min Syam yuqalu Zarqa, dan kemudian dia singgah di Syam. Salah satu tempat yang disinggahi adalah namanya Az-Zarqa. Fatafa bihimul asad tilka lailah. Maka tiba-tiba ada seekor singa yang mengelilingi mereka. Maka saat itulah kemudian Utbah mengatakan, faja'a yuqal ya wail akhi huwa wallahi akili kama da'a Muhammad ya alai kama da'a Muhammad alayya. Maka ketika Utbah melihat kondisi seperti itu, kemudian dia mengatakan, sungguh celaka saudaraku, ya, wallahi, demi Allah, akili kama da'a Muhammad ya alayya. Maka dia mengatakan, ya, sungguh celaka saudaraku, demi Allah, singa itu tentu akan memakanku
seperti doa yang diucapkan Muhammad atas diriku. Maka kemudian singa tersebut yang membunuh Utbah bin Abu Lahab, dan informasi itu kemudian sampai kemudian di Mekah ya kepada saudara-saudaranya, dan kemudian Utbah dikerumuni oleh teman-teman yang membersamainya setelah kemudian tercabik-cabik oleh singa. Padahal jemaah sekalian, Nabi hanya mengatakan dalam doanya, ya Allah, ya celakailah dia dengan seekor anjing. Ya, hanya dengan seekor anjing. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru menggantikannya dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu adalah seekor singa. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu bentuk gangguan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan dakwahnya. Begitu pula jamaah sekalian, juga bukan hal itu juga yang dilakukan oleh Utbah bin Mu'aid. Ya, di antaranya juga apa yang dilakukan oleh Utbah bin Mu'aid, juga pernah menginjak pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sujud. Ya, ketika beliau berada di Baitullah dan kemudian beliau melakukan ibadah di depan Baitullah, kemudian tiba-tiba datang Utbah bin Mu'aid lalu menginjak pundaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam beberapa riwayat dikatakan yang bukan hanya menginjak pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi menginjak tengkuknya. Menginjak tengkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbelalak. Ya, sampai kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbelalak. Bahkan ada mengatakan seperti mau keluar kedua bijinya. Ini teringat ya sekalian ketika Nabi Musa alaihi salam, ya, ketika Nabi Musa alaihi salam didatangi oleh seorang tamu dan kemudian diberikan makanan dan kemudian makanan itu tidak dimakan, maka kesal, kemudian Musa memukul orang tersebut sampai kedua matanya itu keluar. Dan ternyata yang datang itu adalah malaikat yang datang kepada Musa alaihi salam. Di sini ingin menunjukkan bahwasanya Musa itu memiliki kekuatan yang besar. Kenapa? Karena ketika ada dua orang yang berkelahi, kemudian dilerai kedua-duanya, ya, tetapi karena terlalu kuat tangannya Musa alaihi salam, akhirnya orang itu menjadi terbunuh dengan tangannya Musa alaihi salam. Nah, jamaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara bentuk-bentuk bagaimana orang-orang musyrikin Quraisy menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan jemaah sekalian, di antara bukti bahwasanya orang-orang Quraisy itu bermaksud hendak menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq di dalam hadis yang cukup panjang, di mana beliau mengatakan, kata Ibnu Ishaq dalam hadis yang panjang, di dalamnya dia menyebutkan tentang Abu Jahal. Dalam hadis yang panjang menceritakan tentang Abu Jahal, di mana Abu Jahal mengatakan kepada orang-orang, bahkan kepada orang-orang Quraisy mengatakan, ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad tetap enggan, tidak mau mengikuti kita, dan kalian melihatnya mencela agama kita, dan kalian melihatnya mencela agama kita, mencaci maki Tuhan-Tuhan kita, mencaci maki nenek moyang kita, bahkan membodoh-bodohkan harapan-harapan kita, bahkan kemudian mencela sesembahan-sesembahan kita. Maka dia mengatakan, wallahi, demi Allah, aku benar-benar akan menungguinya di satu tempat. Ketika Muhammad lewat, maka aku akan jatuhkan batu besar dari atas bukit. Ini kata Abu Jahal. Jadi saking kesalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ditunggu hari-hari tidak didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati tempat yang biasa dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya dia datang ke Baitullah sebagaimana datangnya Utbah bin Abi Lahab menginjak pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun datang
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa batu dan menimpuk kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, maka saat akan menimpuk itu malaikat datang, ya, menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa akan ada orang yang akan mencelakaimu. Jika engkau berkehendak sebelum dia melakukannya, maka aku akan binasakan dia. Ini jemaah sekalian, karena tidak kebayang kalau benar-benar batu itu sampai mengenai, ya, kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud, pasti akan mengalami peristiwa yang lebih besar lagi, ya, sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi malaikat, ya, kemudian menghalangi apa yang dilakukan oleh Utbah bin Mu'id kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, maka, ya, apa yang terjadi jemaah sekalian ketika Utbah bin Mu'id datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sujud dengan membawa batu dan akan menjatuhkannya di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala jaraknya sudah semakin dekat, ya, kata Ishaq, ya, di dalam riwayatnya jemaah sekalian, maka tiba-tiba dia tidak mampu mengangkat batu tersebut, tangannya bergetar dan kemudian batu itu malah jatuh mengenai kedua kakinya. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, memperlihatkan kepada Utbah bin Mu'id sebuah ketakutan saat akan mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya justru dia celaka dengan sendirinya. Nah, jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini diantara bentuk-bentuk, ya, orang-orang Quraisy menyakiti, mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana gangguan mereka adalah gangguan dengan tujuannya adalah untuk menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jemaah sekalian tentu, ya, usaha-usaha yang dilakukan oleh mereka di dalam menghalangi, ya, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka saat semakin gencarnya gangguan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, di antaranya adalah kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi ketika semakin gencar, ya, gangguan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Hamzah mendengar keponakannya diganggu oleh orang-orang yang tidak senang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Hamzah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberlakukan dengan perlakuan yang tidak baik, ya, maka kemudian, ya, biar bagaimanapun jemaah sekalian, bahwasanya Rasulullah adalah keponakannya Hamzah, karena Hamzah adalah merupakan saudaranya dari Abdullah. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, Abdul Muttalib itu, ya, punya anak, ya, Abdul Muttalib itu punya anak 10 laki-laki, 4 perempuan. Ya, di antara paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada yang beriman membela, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Hamzah, Al-Abbas, ya. Ada yang kemudian, ya, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kemudian tidak beriman. Ya. Inilah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak beriman. Dialah Abu Thalib, ya. Kemudian satu lagi yang sekalian, ada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghalangi, ya, menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai kepada tingkat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Lahab. Makanya mas sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami banyak gangguan di dalam menyampaikan risalah dakwahnya, maka Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi tentang kisah para nabi sebelumnya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Maka kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad tentang kisah-kisah para nabi sebelumnya. Tujuannya adalah apa? Ma nusabbitu bihi fuadak.
untuk meneguhkan dirimu di dalam menghadapi segala jenis tantangan. Jadi sekalian Allah menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan apa? Dengan cerita, dengan kisah. Bagaimana perjuangan Musa alaihissalam, bagaimana perjuangan Nuh alaihissalam, bagaimana perjuangan Ibrahim alaihissalam, bagaimana perjuangan Ismail alaihissalam dalam menyampaikan risalah kenabiannya. Maka disitulah Rasulullah justru malah semakin tegar di dalam menghadapi tantangan yang dialami oleh orang-orang Quraisy. Maka jamaah sekalian, jami'ah Allah Subhanahu wa taala, disitulah kemudian masuklah Hamzah bin Abdul Muthalib ke dalam barisan kaum muslimin, di saat-saat memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan kehadiran orang yang membela beliau. Dan itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-6 kenabian. Jadi tahun ke-6 kenabian itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 46 tahun. Di tahun ke-6 kenabian Hamzah masuk Islam. Masuk Islamnya adalah, padahal Hamzah itu adalah orang yang cuek, orang yang tidak peduli kepada Rasulullah. Dia tidak beriman, tidak mengganggu Rasulullah SAW, tapi dia sibuk dengan pekerjaannya. Terserah dengan sifat Hamzah itu. Tapi ketika mendengar bahwasanya keponakannya dicaci, dimaki, dihinakan, maka fanatisme kekeluargaan, fanatisme kesukuan maka muncul pada diri Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka jemaah sekalian, di sini adalah tentang fanatisme yang dibolehkan dalam syariat. Fanatik dalam hal seperti ini dibolehkan adalah fanatik di dalam membela kebenaran. Yang tidak boleh itu adalah fanatik dalam hal yang tidak benar. Fanatisme kesukuan, fanatisme kebangsaan, fanatisme kepada seseorang, itu yang tidak dibolehkan. Atau dalam bahasa yang lain disebut dengan gulu, berlebihan bersikap membela seseorang padahal orang itu tidak memiliki sifat-sifat yang baik. Nah, jadi jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, itulah Hamzah berkaitan dengan masuknya Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib itu adalah disebabkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gangguan dari orang-orang musyrikin Quraisy, maka jiwa kebersamaan di dalam membela keluarganya, kehormatan keluarganya timbul dari diri Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya Hamzah. Bukan hanya Hamzah yang masuk ke dalam Islam. Setelah itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa jemaah sekalian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami gangguan yang sangat besar dari orang terkuat orang-orang Quraisy, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, tidak lama setelah masuknya Hamzah pada tahun ke-6, di awal-awal tahun ke-6, di bulan di tahun ke-6 kenabian, maka tidak lama kemudian Umar bin Khattab pun masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, pada tahun yang sama, tapi di akhir tahun, di bulan Zulhijjah. Itu di dalam beberapa riwayat. Karena ada yang menyebutkan bahwasanya Umar bin Khattab itu masuk Islam, ada yang mengatakan 3 hari setelah Hamzah masuk Islam. 3 hari setelah masuk Islam. Itu juga berkaitannya. Kalau Hamzah masuk Islam adalah karena fanatik, karena Rasulullah SAW dicaci dan dimaki. Sementara Umar bin Khattab masuk Islam itu karena saudaranya masuk Islam, gitu kan. Ketika saudaranya masuk Islam, dan kemudian dia akhirnya masuk Islam. Padahal dia adalah orang yang sangat keras sekali. Nah, jamaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, di tengah kondisi sikap orang-orang Quraisy semakin keras terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya iman, berikan cahaya hidayah dengan masuknya keislamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, apa yang menyebabkan melatar belakangi
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Di antaranya dalam beberapa riwayat jemaah sekalian bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mendoakan keislaman, ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang disampaikan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Mas'ud, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma ya Allah, kokohkan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Jadi jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, Allahumma a'izzil Islam, ya, bi ahabbi rajulaini ilaika bi Umar bin Khattab aw yati Jahal bin Hisham. Jadi kata Rasulullah SAW, ya Allah, muliakan Islam ini, kokohkan Islam ini dengan salah satu di antara tokoh Quraisy itu masuk ke dalam Islam. Masukkan mereka orang yang paling kau cintai. Di antaranya adalah Umar bin Khattab dan Abu Jahal bin Hisham. Jadi kan Abu Jahal juga sekalian namanya adalah Umar bin Hisham. Ya, tapi dikenalnya dengan Abu Jahal. Ya, di mana Rasul mengatakan, ya Allah, masukkan, kokohkan kaum muslimin ini dengan masuknya salah satunya dengan dua Umar. Ya, jadi mereka didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Umar bin Hisham yang dikenal dengan Abu Jahal bin Hisham. Jadi dua orang ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana ahabbahuma ilallahi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga jemaah sekalian pelajaran bagi kita bahwa ketika kita mendapatkan, merasakan gangguan dari orang-orang yang tidak menyenangi kita, maka di antara hal yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah doakan kebaikan dia. Doakan dalam arti, ya Allah, semoga dia dapat hidayah, semoga dia bisa berpikir jernih, semoga dia bisa berpikir positif. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Kenapa? Karena kalau diajak secara lisan, ya, Umar ini adalah orang yang sangat keras. Ya. Kemudian Abu Jahal juga adalah orang yang sangat keras. Bahkan mas kalian nanti di akhir cerita, ya, ketika wafatnya, ketika meninggalnya, ya, Abu Lahab, salah satu orang yang mentalkinkan Abu Lahab itu adalah Abu Jahal. Jadi talkinan Abu Jahal itu adalah mengingatkan kepada Abu Lahab untuk tidak meninggalkan ajaran nenek moyangnya Abdul Muthalib. Sementara talkinan Rasulullah adalah la ilaha illallah. Bayangkan saat sedang sakaratul maut, ada dua orang yang mentalkinkan Abu Lahab, ya, yang mentalkinkan siapa? Mentalkinkan Abu Thalib, ya, yang mentalkinkan Abu Thalib adalah, ya, di telinga kanannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara telinga kirinya adalah, ya, Abu Lahab dengan Abu Jahal. Ya, Abu Lahab dengan Abu Jahal adalah mentalkinkan supaya tetap berada pada agama nenek moyangnya, sementara Rasulullah adalah mentalkinkan, ya, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai berantem maksudnya. Iya, betul, sampai berantem. Ya, sampai berantem. Kenapa? Karena saat parah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW terlambat masuk ke rumahnya. Jadi ketika, ya, Abu Thalib sedang sakit parah, ya, dan kemudian Rasulullah mengunjunginya, dan ternyata di dalamnya sudah ada dua orang itu yang sedang mentalkinkan, dan Rasulullah hadir langsung mentalkinkan. Jadi jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan keluarga Nabi, orang-orang yang bukan bagian dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak berani berhadapan langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berhadapan face to face, wajah dengan wajah, mereka itu tidak berani. Makanya mereka selalu menyakiti Rasul itu dari belakang. Selalu mengganggu Nabi itu dengan cara
ya, sembunyi-sembunyi untuk tidak terlihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka mengetahui tentang kekuatan fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah orang yang sangat kuat jemaah sekalian. Kenapa? Karena dari sejak kecil sudah terlatih. Ya, salah satunya adalah terlatih dalam fisik. Ya, usia. Ya, dari sejak kecil kan Rasulullah begitu lahir sudah dibawa jalan jauh. Dari Mekah ke Taif. Ya, dari Mekah ke Taif itu dari usia 7 harian sudah dibawa ke Taif. Jadi harusnya tinggal di Mekah karena tradisi orang-orang Quraisy itu menyusui itu oleh orang lain, maka dari sejak kecil dia sudah dibawa. Ya, kemudian di usia 4 tahun ketika sudah bisa berjalan berlari, dibawa berjalan oleh Halimatus Sa'diyah dengan suaminya ke Mekah. Usia 4 tahun. Ya, usia 2 tahun jemaah sekalian. Kenapa? Karena masa penyusuan sudah selesai. Jadi sudah bisa berjalan. Ya, tetapi kemudian Halimah meminta kepada siapa? Ibundanya, kepada Aminah untuk kemudian dirawat kembali, ditambah waktunya. Maka kemudian kata Aminah, silahkan. Maka dibawa lagi ke Taif di usia 2 tahun sampai usia 4 tahun dibawa lagi ke Mekah. Kenapa? Karena 4 tahun itu ada peristiwa pembelahan dada. Disitulah kemudian Halimah merasa khawatir, takut terjadi apa-apa kepada Rasulullah SAW. Dibawa lagi ke Mekah, jalan, naik kendaraan juga ya apa adanya. Usia 6 tahun ya dibawa jalan kaki lagi dari Mekah ke Madinah untuk menziarahi kuburan Abdullah ayahnya. Usia 6 tahun. Usia 8 tahun dibawa lagi ke Syam ya oleh Abdul Muthalib untuk berniaga. Di usia 10 tahun dibawa berjalan lagi oleh Abu Thalib berniaga ke Syam. Jadi meskipun dari sejak kecil sudah terlatih ya fisiknya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat ya sekalian, salah satu tradisi kebiasaan orang Arab itu kalau jalan itu tidak pelan. Ya, kalau orang Sunda mah ngungkung. Ya, jadi jalannya cepat. Beda kalau kita jalan kan sampai lihat kiri, lihat kanan. Ya, jalannya santai. Kalau Rasulullah jalan itu ya cepat. Ya. Bahkan jemaah sekalian, Ali bin Abi Thalib mengakui tentang kekuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di Mekah tidak ada orang yang paling kuat di dalam olah anuragan bergulat kecuali Ali bin Abi Thalib, anak muda memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia dikalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang Quraisy itu tahu kalau mereka berhadapan dengan fisik langsung dengan Rasulullah di hadapannya, maka tidak ada yang berani. Maka ketika Rasulullah mentalkinkan karena berhadap-hadapan dengan Abu Lahab dan Abu Jahal, maka keduanya tidak berani. Kenapa? Karena secara fisik ya mereka sudah pada uzur, sudah pada sepuh, harus berhadapan dengan orang yang masih ya memiliki kekuatan masih muda. Ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya juga disampaikan dalam beberapa riwayat ya bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah orang yang dikenal dengan apa? Kalau emosian itu gampang marah. Bukan baper ya. Apa? Ya, temperamental. Bukan orangnya ya cepat kesinggungan gitu kan. Cepat marah bukan. Ya. Sensitif kan. Ya, sensi itu kan. Kalau sensinya pundungan lain. Jadi ada kalau baperan itu kan karena kalau baperan itu kesinggungan, mudah tersinggung, pundung tidak datang lagi, itu baperan. Kalau Umar ini tidak baperan, tapi memang ya emosinya itu ya meluap-luap ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya tercapai ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, beliau dikenal sebagai seorang yang temperamental, orang yang cepat marah dan memiliki harga diri yang sangat tinggi. Makanya ketika ada seorang Arab Badui datang ke masjid, tiba-tiba dia buang air di sudut masjid, kata Umar, ya langsung, ya Rasulullah izinkan saya membunuhnya. Maka kata Rasulullah, jangan, biarkan dia. Ketika selesai
Rasul mengatakan, ya Umar, ambil satu ember air, kemudian siram bekasnya. Bagaimana Umar itu ketika Rasul mengatakan jangan, maka beliau berhenti. Ya, beliau berhenti. Dan akhirnya yang tanya Umar marah, malah kemudian Rasulullah menyuruh untuk menyiramnya. Ini orang-orang Arab Badui itu luar biasa mas kalian. Jadi di satu sisi mereka itu ngeyel, tapi banyak pelajaran yang diambil oleh para sahabat. Bahkan ilmu-ilmu keislaman yang didapat oleh para sahabat itu kadang lahir datang dari sebuah perilaku dan kebiasaan orang-orang Badui. Makanya kalau kita lihat ya di beberapa media, orang-orang Badui itu tinggalnya di perkampungan-perkampungan. Ya, rumahnya dibuat dari batu-batuan sampai hari ini. Ya, terbuat dari batu-batuan. Mereka tinggal di perkampungan-perkampungan yang banyak airnya. Karena salah satu tradisi orang Arab Badui itu, mereka akan tinggal di tempat sumber-sumber mata air. Ya, jadi mereka tinggal di tempat-tempat seperti itu. Kalau dulu, ya di luar rumahnya adalah unta, sekarang di luar rumahnya adalah BMC, itu kan. BMC itu mobil-mobil apa ya? Mobil-mobil mewah lah, mobil besar itu kan. Jadi mereka tidak tertarik dengan kehidupan dunia, dengan rumahnya bagus dan mewah. Mereka tinggalnya di gunung. Mereka kerjaannya cuma tidur, makan gitu kan. Tapi hartanya berlimpah gitu kan. Ini kelebihan orang-orang Badui ini mas sekalian. Kenapa? Salah satu keberkahan mereka itu tadi, ya, keberkahannya adalah karena mereka sering tanya kepada Rasulullah SAW, dan perbuatan ngeyelnya itu justru menjadi sumber syariat yang pada akhirnya mereka mau menerima ajaran itu. Ya, orang-orang Arab Badui itu mas sekalian. Coba nanti dilihat bagaimana kondisi orang-orang Badui di media sosial mas sekalian. Ya, kehidupannya ya mereka carinya di situ sampai mereka bisa bercocok tanam. Karena bercocok tanam di Saudi nilainya tinggi itu kan. Beda dengan Arab Badui sama Badui yang di ya beda. Kalau Arab Badui dengan Badui di Banten beda mas sekalian. Kalau Badui di Banten ajarannya kan apa? Kepercayaan ya. Ya, ajarannya itu kan. Ya. Dan pakainya, tapi masya Allah juga meskian orang Badui itu juga banyak diangkat di media sosial tentang kehidupannya itu diangkat ya, walaupun ya mereka jauh daripada kehidupan modern, tapi ketika keluar hidupnya modern gitu kan, tapi ketika balik ke kampungnya begitu lagi, sama dengan orang Arab Badui itu begitu ya. Ya, kalau ke Baitullah, mereka datang ke Baitullah pakaiannya biasa-biasa aja kan, apalagi kalau orang ke Baitullah itu kan orang pakaiannya sama, tidak ada yang kelihatan bagus dan tidak. Kenapa? Karena salah satu kebiasaan orang Arab Badui itu, bahkan Arab secara umum adalah suka menyukai pakaian putih. Jadi beda dengan kita berwarna itu kan. Apalagi kalau kita umrohan, pakaian yang sangat menyolok warnanya itu India. India, Bangladesh itu kalau pakai baju, pakai kerudung warna pink yang terang gitu kan. Ya, supaya apa? Ya supaya kelihatan. Kenapa? Karena untuk ya supaya kulitnya bersinar mungkin. Seperti itu ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekali lagi, bahasa Umar ini adalah orang yang sangat temperamental, sangat cepat marah, sehingga ya kaum muslimin merasakan berbagai macam penganiayaan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi kemudian mereka tidak berani. Ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan disebutkan dalam beberapa kisah ya Mas sekalian ya, yang disampaikan juga dalam beberapa riwayat ya, bahwa keislaman Umar bin Khattab itu dilakukan ya, disampaikan dalam sebuah riwayat ya, bermula awal mulanya adalah dari tindakan pada suatu malam ya, di mana ketika dia keluar pada malam hari. Jadi ketika malam hari, kemudian Umar bin Khattab ya keluar rumahnya, lalu kemudian menuju Masjidil Haram. Menuju Masjidil Haram ya, ke Baitullah, dan kemudian dia masuk ke dalam tirai Baitullah. Jadi dulu orang masih bisa masuk ke dalam gitu kan. Ya, dan ternyata ya Mas sekalian, di situ Rasulullah SAW sedang salat.
sedang beribadah. Ya. Dan salah satu ayat yang dibaca oleh Rasulullah adalah surat Al-Haqqah. Ya, surat Al-Haqqah. Maka Umar kemudian memperhatikan dan mendengarkan bacaan yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kisah yang luar biasa mas sekalian. Abu Lahab, Abu Jahal ini adalah orang yang benci kepada Rasulullah. Tapi ketika suatu malam mereka penasaran apa sih yang dilakukan Rasulullah di rumahnya. Maka kemudian mereka tidak janjian. Akhirnya mereka mengendap-endap ke rumah Nabi SAW dan Rasulullah sedang sholat, dan kemudian mereka berdua mendengarkan bacaan yang mereka dengar, yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Maka hati mereka luluh saat itu. Ya, sedang mengintip-ngintip itu, mungkin mereka tidak lihat bahwasanya karena gelap, dua-duanya ketemu, saling tunjuk, kenapa kamu di sini, kenapa kamu di sini, itu kan. Ya. Tapi karena gengsinya tinggi jemaah sekalian, akhirnya kemudian di antara mereka mengatakan, saya membenci orang yang membaca ayat itu. Padahal hatinya tidak mengatakan itu. Ya, kenapa? Karena pengaruh tadi, pengaruh kondisi dia di masyarakat. Ya, sebagaimana Abu Thalib tidak berani mengucapkan la ilaha illallah karena salah satu alasannya adalah khawatir orang-orang meninggalkannya. Khawatir orang-orang mencacinya. Kenapa? Karena dia adalah tokoh masyarakat. Ya, maka jika tokoh masyarakat sudah menerimanya, maka ini akan menjadi dilema bagi dirinya. Ya, makanya kalau di kepala-kepala suku itu, meskipun kalau masuk Islam, maka biasanya orang di bawahnya itu akan ikut. Ya, walaupun ada juga kalau ada kepala sukunya masuk Islam, kemudian orang-orang di bawahnya semakin menentang, ada juga. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Umar sangat terkesan dengan bacaan apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia mengatakan di dalam dirinya, Allah, demi Allah, ya, apa yang dibaca Muhammad adalah merupakan bacaan syair tingkat tinggi. Ya, bacaan syair tingkat tinggi yang tidak dimiliki oleh orang-orang ahli bahasa orang-orang Quraisy. Kemudian Umar bin Khattab mendengar bacaan dalam surat Al-Haqqah ayat 40 sampai 41. Iya, Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqaulin syair qalilan ma tu'minun. Iya. Umar ketika mendengarkan ayat ini, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu dari Allah yang diturunkan Allah kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Ya, qalilan ma tu'minun, maka sangat sedikit orang yang beriman kepadanya. Ya, maka sangat sedikit orang yang beriman kepadanya di dalam ayat tersebut. Maka kemudian Umar mengatakan dalam dirinya, ya, ini adalah, ya, karena hatinya sudah menolak teman sekalian. Kemudian dia mengatakan, ini adalah ucapan orang-orang ahli tenung. Ini adalah ucapan ahli penyihir, kan? Ucapan penyihir. Ya. Kenapa? Karena kalau orang sudah tidak senang kepada seseorang, maka kebaikan apapun bernilainya nilai negatif. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan bacaannya, wala biqaulin kahin qalila ma tadhakkarun tanzilu min rabbil alamin, dan bukan pula perkataan tukang tenung. Jadi ketika dia berpikir, itu perkataan tukang tenung, maka Allah kemudian ketika dia mengatakan, dalam hatinya mengatakan itu, maka Rasulullah melanjutkan bacaan itu yang seolah-olah menjawab, ya, apa yang ada di dalam hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu. Ya, qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ya, tanzilu min rabbil alamin, ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Rabb semesta alam. Maka jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah Islam mulai masuk ke dalam relung hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi karena kebencian yang besar
kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah dan kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu menutup dirinya untuk menerima hidayah yang hampir-hampir datang kepada dirinya. Tapi itu merupakan awal bagaimana Umar akan menerima kebaikan. Ya, jadi jemaah sekalian, ya pelajaran dari sini bahwasanya seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala terkadang datang dari hal yang sepele, datang hal yang ia benci, ya. Jadi seseorang bisa berubah menjadi baik itu adalah dari apa? Dari orang yang dia benci. Kenapa? Karena orang yang dia benci ternyata dia adalah orang yang baik yang tidak ia kira. Sebagaimana ya pola pikir orang barat terhadap Islam itu dari mulai lahir sampai sekarang ketika mereka tidak kenal Islam, pikirnya adalah negatif. Mereka tidak pernah berpikir positif. Islam itu begini, Islam itu begini, Islam itu begini. Iya, itu orang-orang barat. Jangankan orang-orang barat ya mas sekalian. Kalau kita lihat sekarang, ini banyak fenomena apa namanya cindo itu. Cina Indonesia ya. Iya. Banyak cindo itu. Ya, termasuk yang sekarang yang kemarin wafat itu siapa? Koh Stefan. Ya. Tapi setelah beliau wafat, maka berapa banyak orang-orang yang masuk Islam dari golongan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang cerdas itu. Ya. Jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk Islam yang dikenal dengan istilah di kita adalah mu'allaf. Mereka mengenal Islam, mereka kemudian bisa masuk ke dalam Islam itu awal dari apa? Kebencian terhadap Islam. Ya, awal kebencian terhadap Islam. Ada satu cerita, satu teman kerja, bukan satu teman kerja, satu permainan di dunia maya. Jadi game online gitu kan. Ya. Dan dia tidak tahu apakah temannya itu laki atau perempuan, muslim atau bukan, dia tidak tahu. Ya, maka suatu hari kemudian dia, ya, karena salah satu di antara apa namanya hadiah yang diberikan oleh seseorang Kristiani memasukkan seseorang ke dalam ajaran agamanya, hadiahnya adalah surga itu kan. Hadiahnya surga gitu. Ya. Jadi hadiahnya surga. Maka kemudian ya, ketika lama-lama cerita-cerita dengan orang itu ternyata laki-laki. Ceritalah tentang Islam, ceritalah tentang kekristenan, diajak dan sebagainya. Tetapi masya Allah sekalian, karena dia adalah orang cerdas dan ternyata orang yang satunya temannya ini juga cerdas itu kan. Akhirnya membawa dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengatakan, ya, saya tidak akan menikah kecuali dengan Anda gitu kan. Yang membuat saya mendapatkan hidayah itu. Padahal tidak kenal sebelumnya, hanya mereka kenal di dunia maya yang tidak kenal wajah, tidak kenal siapa laki atau perempuan dan sebagainya. Jadi mas sekalian, seseorang mendapatkan nilai-nilai hidayah itu bisa jadi adalah datang dari sesuatu yang dia benci. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, jangan terlalu besar membenci sesuatu, karena bisa jadi suatu saat ya antakrahu syai'a, ya, jangan kalian terlalu besar membenci kepada sesuatu, karena bisa jadi sesuatu itu akan menjadi nilai yang baik bagi kalian. Ya. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini ya di awal ya kisah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi awal mula ya Umar bin Khattab masuk Islam itu diawali dengan apa? Mendengar bacaan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah di Baitullah, dan dia mengendap-endap yang tadinya ingin mencelakakan Rasulullah SAW, ingin melukai Rasulullah dan kaum muslimin, tapi ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan keinginannya menjadi pintu-pintu hidayah yang dia dapatkan. Nah, tetapi setelah itu kemudian dia marah. Ya, dia marah, ya. Dia marahnya semakin besar dan rencananya dia pulang ke rumah. Ya. Dan kemudian orang-orang mengatakan, "Kenapa kalian memarahi Rasulullah? Kenapa wahai Umar, engkau sangat membenci Muhammad sementara saudara perempuanmu dan iparmu sudah menerima agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?"
Wah, Umar ketika mendengar saudara perempuannya masuk Islam, maka Umar pulang ke rumah ingin membunuhnya. Ya, ingin membunuhnya, tetapi kemudian ya adiknya membacakan ayat Al-Qur'an yang menyebabkan saat itu pula Umar menyatakan diri, ya, mengucapkan syahadat, ya, kemudian minta diantar oleh ya saudara perempuannya menghadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kisah lengkapnya kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Saya kira ini jemaah sekalian, ya uraian singkat penjelasan tentang sirah nabawiyah. Kita masih berada di tahun ke-6 kenabian, ya, tahun ke-6 kenabian, karena kalau istilah tahun itu jemaah sekalian, tahun kenabian itu sampai tahun 13. Ya, disebut dengan tahun ke-13 kenabian. Kenapa? Karena belum ada tahun Hijriah. Nah, nanti sudah selesai tahun ke-13, tahun ke-13 kenabian, maka setelah itu berbicara tahun Hijriah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah hijrah di Madinah, ya, di Madinah mas sekalian. Dan di Madinah itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ketenangan, kemudahan dalam berdakwah. Dan mungkin ya kita bisa rasakannya mas sekalian, beda nuansa di Mekah dengan di Madinah. Di Madinah itu tenang, ibadah itu tidak gurung-gusuh, gitu kan. Tidak apa namanya, tidak gurung-gusuh, tidak buru-buru. Kalau di Madinah itu santai. Ke masjid, di masjidnya nyaman, alasnya karpetnya tebal gitu kan. Kemudian banyak majelis ilmu kalau kita datangi, ya, banyak makam, kuburan yang bisa kita datangi mas sekalian. Tapi kalau di Mekah, ya, itu jemaah sekalian beda nuansanya. Nuansanya adalah semangat untuk beribadah. Pokoknya tawaf, pokoknya sa'i, pokoknya ke Masjidil Haram, ibadah terus. Walaupun penginapannya jauh dari haram, dia jalan kaki, naik kendaraan. Ya. Nah itu ketika di Mekah itu, ya, seperti orang mengejar dunia gitu kan. Ya, tapi mengejar ibadah. Begitu di Madinah, santai ibadahnya. Bahkan ketika kita mau masuk ke Masjidin Nabawi, kita akan melewati pertokoan, gitu kan. Melewati pertokoan. Jadi santai, lihat dari kiri, dari kanan, gitu kan. Banyak pertokoan yang kita lewati, kan. Kadang ketika kita ke Madinah suka nyirian, gitu kan. Ah, ini toko ini nih. Nanti pulangnya lupa, gitu. Pulangnya lupa. Kenapa? Karena tidak sadar antara dia masuk dan keluarnya, tidak sadar. Kalau dia tidak melihat nomor, ya, kalau tidak lihat nomor, kalau dia tidak lihat nomor, antara masuk dan keluar itu bisa berbeda. Nah itu nuansa di Madinah. Makanya ya kalau kita lihat tradisi kita jamaah haji itu melakukan arba'in. Arba'in itu kan sholat 40 waktu kan, 40 waktu karena selama 10 hari ya, 8-9 ya. Ya, di Madinah mereka melakukan ibadah memang dengan tenang gitu kan. Ya, tenang ibadahnya gitu. Nah, nanti begitu masuk Mekah itu sudah langsung fisik itu ya betul-betul harus kuat ya kondisi seperti itu. Ya, sekiranya ini jemaah sekalian, insyaallah mungkin lengkapnya pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetap memberikan taufik hidayah kepada kita agar kemudian kita bisa tetap selalu istiqomah di dalam menjalankan ya ibadah dan ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita juga sekarang sudah mulai membaik setelah Pilpres kemarin. Ya, sudah mulai agak tenang, walaupun gregetnya masih ada gitu kan, emosinya masih ada, tapi sudah mulai tenang gitu kan. Ya, karena ya mudah-mudahan ya karena semua ini adalah takdir Allah, kita kembalikan pasti ada hikmahnya di balik semua ini. Kita sudah berusaha dengan maksimal, ya apapun yang terjadi ya kita tawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini. Kita cukupkan majelisnya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.